Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat jumpa. Izinkanlah saya menyampaikan summary dari karya tulis ilmiah saya dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Benchmarking pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Latar belakang dari karya tulis ilmiah ini adalah bahwa suatu agenda yang terdapat di dalam program Kediklatan Kepemimpinan tingkat 3 dan 4 adalah agenda inovasi, di mana salah satu materi di dalam agenda tersebut adalah benchmarking ke best practice yang menurut Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 dan 20 tahun 2015 diberikan agar para peserta mampu mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan organisasi yang memiliki best practice di dalam pengelolaan tugas dan fungsi organisasi dalam bentuk listen learn, yang pada akhirnya diperlukan sebagai bahan masukan untuk menyusun proyek perubahan melalui perencanaan inovasi dan manajemen perubahan. Namun pada kenyataannya, selama ini pengukuran yang dilakukan terhadap kegiatan tersebut terfokus pada pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan semata. Untuk itulah, penulis melakukan penelitian ini dengan mengambil satu sudut pandang pengukuran dari sisi pelaksanaannya, atau dengan kata lain melalui efektivitas pelaksanaannya. Terdapat dua penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dari karya tulis ini. Meskipun tidak terlalu sama dengan penelitian ini, namun setidaknya dapat dijadikan pedoman di dalam penelitian ini, yakni yang pertama, benchmarking as a tool of PQM in delivery of quality services products OQD oleh Emmanuel Armstrong dan Rita Aldiba tahun 2014 yang dipublikasikan dalam SCSR Journal of Business and Entrepreneurship, dengan salah satu kesimpulannya yang menyatakan bahwa benchmarking telah menyebabkan pemborosan sumber daya dan hasil yang buruk di organisasi perusahaan Nigeria. Dan yang kedua adalah analisa pengaruh penggunaan benchmarking terhadap keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan oleh Michael Paulus dan Devi tahun 2013 yang dipublikasikan melalui Jurnal Business Accounting Review, yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dan positif antara benchmarking terhadap kinerja organisasi. Maka perusahaan yang menerapkan benchmarking menurut mereka akan meningkatkan kinerja organisasi. Adapun hasil temuan yang bernilai kebaruan menurut penulis di sini adalah memang sangat sederhana, bahwa selama ini keluaran dari kegiatan benchmarking seolah-olah tanda petik hanya yang terkait erat dengan administrasi keuangan semata. Maka dengan penelitian ini telah dilakukan pengukuran efektivitasnya, yakni mendekati pada outcomes dari kegiatan tersebut. Hasil temuan dari penelitian ini dengan menggunakan rujukan kriteria efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson dan kawan-kawan tahun 2012 dalam bukunya yang berjudul Organization Behavior Structure Process, antara lain dapatkan yang pertama, tujuan dari kegiatan benchmarking yang dilaksanakan oleh penyelenggara memiliki kejelasan. Hal ini karena pelaksanaan kegiatan benchmarking dimaksudkan supaya peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dalam pelaksanaan pembuatan proyek perubahan mencapai sasaran yang terarah dan tujuan dalam pembuatan proyek perubahan dapat tercapai dengan baik. Melalui pelaksanaan benchmarking, para peserta pendidikan dan pelatihan yang dalam hal ini adalah reformer mampu menggali ide-ide dan masukan bagi penulisan proyek perubahan mereka. Yang kedua, berdasarkan kejelasan strategi pencapaian tujuan
para reformer memiliki strategi sebagai cara dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan berkaitan dengan proyek perubahannya. Sebagaimana hasil penelitian ini, para reformer tidak tersesat dalam pencapaian tujuannya ketika mengikuti benchmarking. Yang ketiga, dari segi proses, analisis, dan perumusan kebijakan yang mantap berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan, penyelenggara memiliki sejumlah kebijakan yang mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional benchmarking. Para reformer diberikan informasi dan penjelasan mengenai lokus yang akan dituju. Keempat, kematangan perencanaan. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah memiliki perencanaan yang matang berkaitan dengan kegiatan benchmarking yang dilaksanakan. Pada hakikatnya, para reformer mampu memutuskan hal yang akan dikerjakan setelah selesai pelaksanaan kegiatan benchmarking berkaitan dengan proyek perubahannya. Kelima, dari segi penyusunan program yang tepat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah mampu menyusun program kegiatan benchmarking dengan tepat dan optimal. Hal ini karena satu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat, sebab apabila tidak, para reformer akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja selama kegiatan benchmarking berlangsung. Yang keenam, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah mampu melakukan kegiatan benchmarking dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana lokus yang akan dituju. Salah satu indikator efektivitas pelaksanaan suatu kegiatan adalah kemampuan operasional yang berjalan secara produktif dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh lokus kegiatan. Para reformer mampu menggali ide-ide dan masukan demi kelancaran penulisan proyek perubahannya. Yang ketujuh, pada akhirnya pada saat awal dan setelah kegiatan benchmarking berlangsung, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah harus menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Hal ini perlu dilakukan karena mengingat sifat reformer yang tidak sempurna, maka efektivitas pelaksanaan kegiatan benchmarking menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, selain menjawab permasalahan yang disebutkan terdahulu, adalah juga merupakan suatu usulan kebaruan untuk melakukan pengukuran terhadap efektivitas benchmarking agar peserta diklat mampu mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan organisasi yang memiliki best practice dalam pengelolaan tugas dan fungsi organisasi dalam bentuk listen learn, yang pada akhirnya diperlukan sebagai bahan masukan untuk menyusun proyek perubahan melalui perencanaan, inovasi, dan manajemen perubahan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian adalah peserta atau reformer pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat 3 dan tingkat 4 Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun lokasi penelitian adalah di Palu, Sulawesi Tengah, dan perlu disampaikan bahwa peneliti merupakan Widya Iswara yang bertindak sebagai pendamping peserta diklat kepemimpinan dan kegiatan melakukan benchmarking. Waktu yang digunakan peneliti untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan penelitian dimulai dari bulan April 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019, yaitu terdiri dari pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan penulisan artikel. Untuk kesimpulan, bahwa benchmarking pada pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah dilaksanakan dengan efektif sesuai 7 ukuran yang disampaikan pada Gibson et al. 2012.
Meskipun ada masukan dari sebagian informan pada proses analisis dan perumusan kebijakan bahwa dalam pemilihan lokus yang dituju lebih terarah, sehingga mereka mampu menggali ide-ide atau masukan berkaitan dengan inovasi yang akan dibahas dalam proyek perubahan. Dari sini penulis juga memberikan saran atau rekomendasi. Yang pertama, untuk lembaga administrasi negara ke depan agar melaksanakan pelaksanaan benchmarking diberikan standar pengukuran tentang keberhasilannya. Kemudian yang kedua, untuk kegiatan benchmarking selanjutnya disarankan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku penyelenggara benar-benar mempertimbangkan lokus yang akan dituju secara lebih terarah sehingga para reformer benar-benar merasakan dengan baik ketika mencari dan mengungkap ide-ide yang dan masukan demi kelancaran pembuatan proyek perubahannya. Untuk penelitian selanjutnya, ini yang bagian yang ketiga, dapat dilakukan secara mixed method, baik sequential maupun concurrent, sehingga gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan kegiatan benchmarking dapat diperoleh secara lebih menyeluruh. Sebagai contoh, faktor-faktor penentu niat atau motivasi reformer dapat mengikuti benchmarking atau menyelesaikan proyek perubahannya. Demikian paparan ini disampaikan, namun sebelum mengakhirinya perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua reviewer saya, yakni Dr. Baseng Master of Education dan Dr. Aspina Master Pendidikan atas review dari penulisan ini. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.